Ratusan warga Senin malam menggeruduk Polsek Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Mereka menuntut polisi agar dapat segera menangkap 4 preman yang memeras warga dan sempat melukai seorang tentara dari Koramil 41109 Seputih Surabaya bernama Serdar Rohmadi. Aksi warga ini buntut berkurangnya kepercayaan warga terhadap polisi yang dinilai tidak serius menangkap preman di wilayah ini. Warga geram pada preman kerap berulah memeras uang warga dengan berbagai modus. Situasi yang memanas kemudian berhasil diredam oleh polisi yang berjanji akan segera menangkap para pelaku. Saya mohon kepada bapak-bapak sekalian agar permasalahan ini serahkan dengan hukum. Serahkan dengan hukum. Malam ini juga insya Allah akan saya jemput, ya. Tapi saya minta bapak-bapak sekalian harap tenang. Untuk meredam emosi warga, Kasat Reskrim serta tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah juga mendatangi desa warga agar tidak terprovokasi hingga menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Keributan bermula saat 4 preman dengan membawa senjata tajam dan besi mendatangi rumah dan berusaha memeras uang kepada seorang pemuda di Desa Serikaton, Kecamatan Seputih, Surabaya. Modusnya, pelaku pura-pura mendenda korban karena telah berkomunikasi dengan seorang gadis yang diklaim sebagai pacar salah satu temannya. Pelaku pun meminta uang kepada korban, uang 2 juta rupiah agar masalahnya tidak berkepanjangan. Saat kejadian, Serdar Rohmadi yang juga tetangga korban berusaha melerai keributan, namun malah terluka akibat terkena senjata tajam pelaku. Dari video amatir yang beredar, para preman ini pun terlihat tidak segan dengan tentara yang dihadapinya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Rumah mewah yang dijadikan tempat persembunyian kawanan pencuri buah sawit di Desa Selagai Lingga, Lampung Tengah digerebek polisi. 2 orang tersangka ditangkap yang masing-masing bernama Novi berusia 33 tahun dan Selani berusia 39 tahun. Kedua tersangka terlibat pencurian sawit di atas lahan bekas PT Arya Pelagi di Desa Gedung Harta, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah yang kini telah dikelola oleh masyarakat. Kasus pencurian terungkap setelah para korban memberanikan diri melakukan perlawanan terhadap tersangka yang kerap mengintimidasi korban jika tersangka kepergok mencuri. 2 motor tersangka sempat dibakar oleh massa di lokasi perkebunan sawit saat kepergok mencuri sebelum akhirnya ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka kerap mengerahkan kawan-kawannya untuk mengintimidasi korban agar takut melapor ke polisi. Kami sudah berupaya untuk mengungkap terang kasus ini, tapi masyarakatnya sendiri yang tidak berani untuk menjadi saksi. Nah, akhirnya kami bedah, kami rayu lagi, baru mendapatkan titik terangnya, sehingga kami lakukan penegakan hukum terhadap 2 orang pelaku. Jadi pendapat kami dengan bersyukur sudah tertangkap, dan saya mohon dari pihak keadilan, dari hukum kita, bagaimana masyarakat Kampung Gunung Hatta atau Nekatun bisa tenang kembali. Hak miliknya bisa kembali seperti semula. Dia ke ladang tidak takut, dia manen pun dia tidak takut. Dari data polisi, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah masuk penjara karena kasus pencurian kendaraan. Atas perbuatannya tersangka terancam 7 tahun penjara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap pelaku lain yang kerap membantu tersangka mengintimidasi korban pencurian. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Saya itu barusan karena dia yang ngurusin mobil dia di lantas ke saya. Polsek Pulau Panggung menangkap. Upaya pelarian komplotan pencuri yang mengendarai minibus berhasil diadang tim khusus anti bandit 308 Polsek Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada Selasa sore. Dari dalam mobil ini, polisi berhasil menangkap 6 orang. Mereka kemudian digelandang ke kantor polisi. 5 tersangka warga Desa Gunung 3, Ulu Belu, dan 1 tersangka warga Pulau Panggung, Tanggamus. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini telah terlibat pembobolan warung sembako di 6 TKP di Kabupaten Tanggamus.
Modusnya yakni merusak gembok pintu toko. Kawanan ini menyasar rokok, uang, bahan bakar minyak atau BBM dan bahan kebutuhan pokok lainnya dari toko korban. 6 orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. Selanjutnya kami temukan barang bukti berupa barang-barang warung, toko seperti minuman, rokok dan lain sebagainya. Selanjutnya kami lakukan pengembangan. Alhamdulillah berhasil mengungkap kasus sebanyak 6 LP, di Ulu Belu sebanyak 2 TKP, sedangkan di Kecamatan Pulau Panggung sebanyak 4 TKP. Berapa kali Ibu menjadi korban pencurian? Kalau korban pencurian saya sudah 2 kali pukulan, cuman yang baru ketahuan baru ini. Kerugiannya berapa, Bu? 2,5 juta. Apa aja itu bentuknya, Bu? Beras 1,5 pikul, sama rokok 2 etalase, tabung gas 2. Para tersangka merupakan residivis kambuhan yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama. Polisi menyita barang bukti sembako, ratusan bungkus rokok hasil curian tersangka serta peralatan mencuri milik tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang dokter wanita muda menjadi korban penjamretan saat akan berangkat kerja di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung pada Selasa sore. Korban kini sudah dirawat intensif di rumah sakit ada di Cokro-Dipo, Bandar Lampung karena menderita sejumlah luka dan syok. Korban bernama Adila Aprilia berusia 28 tahun dijamret di kawasan Jalan Walter Mongonsidi, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Korban yang mengemudikan motor sendirian tiba-tiba dipepet seorang pria dengan motor dan pelaku langsung menarik tas korban sehingga motor korban terjatuh. Penjamret berhasil membawa kabur tas korban yang berisi ponsel dan dompet berisi uang tunai dan surat-surat berharga lainnya. HP, dompet segala macam dibawa Mbak ya? Iya semuanya. Motor gede Mbak? Iya. Vega? Kayak Revo gitu ya? Iya, kayaknya semacam Revo gitu. Kalau korbannya dia pakai handphone, jaket, terus bawakannya itu kurus gitu. Kurus, dia sendirian? Sendirian ya? Dia sendirian yang bawa. Polisi mengaku sudah menerima laporan keluarga korban serta menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Ya, anggota sedang di TKP juga mencari saksi, kemungkinan ada alat bukti lain. Ya, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan. Untuk barang-barang korban yang hilang apa aja, Pak? Ada handphone, ada juga tasnya. Ya, nanti lebihnya kita jelasin lagi. Ya, kita masih lidik. Polisi mengklaim sudah mengidentifikasi ciri-ciri penjamret dan berjanji dalam waktu dekat bisa menangkapnya. Motor korban masih disita sementara di Polresta Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ini kaca spion yang di jalan tadi? Iya.